Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lin Fauzani dengan kode 4430059. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan modul 3, yaitu modul MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Nah, jadi di sini teman-teman, di sini kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memahami karakteristik dari MOSFET itu sendiri sebagai penguat dan rangkaian konfigurasi serta pengaruh resistansi input dan output pada rangkaian konfigurasi MOSFET. Nah, di sini ada beberapa teori dasar yang bisa teman-teman lihat sendiri dan beberapa alat dan bahan yang pastinya harus teman-teman miliki nanti. Nah, ini teman-teman siapkan terlebih dahulu. Ada beberapa yang pastinya ada MOSFET yang harus disiapkan dengan kode footprint ERF 130. Dan beberapa lainnya seperti potensiometer, kapasitor polar, resistor, phase dan visor yang akan kita gunakan. Nah, ini tanpa berlama-lama langsung saja di sini kita memiliki beberapa percobaan, dan itu memang banyak sekali percobaan, sedikit lebih dari yang kemarin. Dan ya langsung saja kita buat terlebih dahulu. Nah, ini kita langsung buat saja. Nah, kita letakkan MOSFET-nya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita membutuhkan yang namanya V-source seperti ini sebagai VGS nantinya. Nah, setelah seperti ini teman-teman langsung saja wiringkan. Ini silakan wiringkan ke atas ini. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman cari di sini namanya DC ampere meter. Ini silakan dilihat plus dan minusnya. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman buka modul kembali dan untuk melihat ini nantinya. Ini nggak ada. Bentar. Ini sumber yang kita gunakan itu sebesar silakan baca modul terlebih dahulu teman-teman agar tidak lama mengerjakan nantinya. Tapi di sini ini tetap menggunakan 1 volt ya teman-teman ya, tidak berubah VGS-nya. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman tambahkan ground di sini agar rangkaian teman-teman tetap stabil dan bisa berjalan nantinya. Nah, ini kan terlalu kecil gitu untuk di sini. Ini bisa kita rubah sebelumnya. Kalau terlalu kecil seandainya tidak terbaca gitu, langsung saja letakkan di mikroampere terlebih dahulu teman-teman dan run kembali. Nah, itu terlihat sebesar plus 39 mikroampere gitu. Nah, di sini ini caranya. Ini saya mohon maaf sedikit ngeblank tadi. Dan ini kita rubah terlebih dahulu agar teman-teman tidak bingung lah membacanya. Ini ubahlah menjadi VGS. Nah, nanti nilainya akan kita rubah-rubah seperti ini. Nah, seandainya nih teman-teman letakin VGS-nya 0 volt, dan itu nanti silahkan teman-teman kalau seandainya nih kan tadi terbaca di mikroampere, kita menggunakan miliampere gitu. Bentar. Nah, ini kan 1 volt nih. Ini mikroampere. Kalau menggunakan miliampere itu kita lihat terbaca atau enggak tidak ya. Nah, itu nggak terbaca teman-teman. Jadi ya nanti dikonversikan saja di sini. Silahkan rubah VGS-nya satu persatu dari 0 sampai ke 7. Nah, setelah itu silahkan tulis data-datanya di sini. Nah, setelah itu silahkan teman-teman menggambarkan kurva karakteristik ID PGS-nya.
Dan ini nanti bisa dibuat di lewat Excel saja teman-teman. Untuk membuat ini itu diletakkan di lampiran nantinya, digambar laporan praktikum teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya langsung saja kita ke yang percobaan kedua, yaitu karakteristik output BJT ID VDS. Nah, ini kita buat rangkaian baru lagi aja di sebelah sini. Itu kita menggunakan VGS dan VDS ya teman-teman ya. Yang pertama-tama teman-teman silahkan gunakan vSource-nya terlebih dahulu. Letakkan 2 vSource. Selanjutnya silahkan teman-teman letakkan MOSFET-nya silahkan letakkan di sini, dan langsung saja teman-teman wiringkan terus, seperti biasa. Nah, ini langsung teman-teman satukan saja. Nah, setelah itu teman-teman langsung cari ground dan letakkan groundnya seperti biasa ke bawah. Nah, lalu silakan ke sini dan gunakan DC ampermeter. Sebelumnya ini teman-teman rotasikan terlebih dahulu ini saja. Nah, langsung sambungkan ini. Ini sebelumnya saya buka modul terlebih dahulu. Nah, ini silakan teman-teman rubah-rubah saja nilai-nilai ini. Seandainya nih kita ambil contoh kecil 0 dan 1 saja ya. Jadi di sini VDS-nya silakan gunakan 1. Ini kita rubah dulu. Ini namanya VDS saja. VDS. Dan ini VGS-nya. VGS. Oke. Oh iya. VGS 2. Seperti itu. Tadi kan kita lihat di modul itu VDS-nya 0. Nah, ini tinggal teman-teman rubah saja VDS-nya menjadi 0 volt dan VGS-nya tetap 1. Nah, setelah itu tinggal teman-teman run saja. Dan ini kan belum terbaca nih. Nah, itu matikan terlebih dahulu dan silahkan teman-teman rubah menjadi mikroampere yang paling kecil saja. Oke. Nah, silahkan run kembali. Dan di sini masih tetap 0, dan itu mungkin belum terbaca ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan coba dulu. Kalau di sini 0, silahkan tuliskan 0 di sini. Karena ini VDS-nya 0,25 nih, kita rubah terlebih dahulu teman-teman. 0,25 dan ininya kita VGS-nya kita coba 2 ya. Kita coba 2. Oke. Nah, itu sudah terbaca teman-teman ya. Jadi ini seperti itu saja. Nanti ini tergantung dimintanya, disamain aja seperti yang di sebelah sini dia menggunakan miliampere. Jadi nanti teman-teman silahkan rubah ini ke miliampere itu berapa hasilnya. Seandainya nih kita coba lagi nih, kalau teman-teman kurang yakin, kita matikan dulu terlebih dahulu. Kalau nilainya kita maksimalkan saja di 8 dan 8. Jadi kolom Excel-nya di sini nantinya kita rubah nilainya menjadi 8 juga. Seandainya nih ini 8, VGS-nya 8 dan VDS-nya juga 8 gitu. 8 volt. Nah, silakan run kembali dan itu maksimal kan. Kalau nilainya maksimal, silakan teman-teman rubah menjadi ampere saja teman-teman, karena kegedean mungkin ya. Nah, itu 9,1. Nah, nanti teman-teman silakan rubah ke miliampere dan silakan masukkan ke dalam ini kolom-kolom yang akan kita analisis di laporan praktikum nantinya. Dan ini sama seperti tadi, silakan gunakan Excel atau apapun itu untuk membuat kurva karakteristiknya.
dari rangkaian yang ada di sini teman-teman. Selanjutnya desain key point pada MOSFET teman-teman. Nah, pada tentukan line garis beban berikut pada ID VDS. Artinya teman-teman tetap menggunakan ini dan nah setelah teman-teman kan mendapatkan hasil dari percobaan yang kedua ini, percobaan yang B. Nah, itu nantinya bakal kita tentuin dan analisis terlebih lagi itu di percobaan C, desain key point pada MOSFET. Nah, nanti ada perhitungan yang akan teman-teman pelajari dan akan dijelaskan di laporan praktikum teman-teman dari percobaan yang kita buat ini dan dari data yang kita dapatkan di Excel ini, di kolom-kolom Excel ini. Nah, selanjutnya kita membuat penguat common source. Nah, ini rangkaian yang apa ya, ini sebenarnya nggak digunakan yang ini sih, ini digunakannya yang ini karena ini lebih kompleks dan lebih mudah nantinya teman-teman untuk mengecek nilainya dengan propnya nanti. Nah, setelah ini silakan teman-teman membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Sebelumnya saya buka dulu ini modulnya. Usahakan tetap berpatokan dengan modul ya teman-teman ya, jangan sampai membuat praktikum yang tidak berpatokan dengan modul. Ini kita buat di bawah sini saja. Nah, silakan teman-teman dari modul ini bentar. Oke. Itu dia menggunakan Vesin teman-teman. Jadi teman-teman harus mencari Vesin terlebih dahulu. Tekan Vesinnya di sini. Setelah itu teman-teman membutuhkan resistor. Tekan saja resistor di sini. Lalu teman-teman ada kapasitor polar. Selanjutnya nah di sini ada potensiometer. Letakin potensionya di sini saja ya. Setelah itu pastinya bakal ada ini MOSFET-nya. Letakin saja seperti biasa di sini. Agak turun dikit ke bawah. Setelah itu teman-teman silahkan letakkan lagi resistor di sini dan di bawah si MOSFET tadi. Silakan resistornya kita rotasikan terlebih dahulu teman-teman. Letakin di atas MOSFET di sini dan di bawah di sini. Oke. Nah, setelah itu kita membutuhkan kapasitor polar lagi di sini. Itu kita rotasikan dulu kapasitor polarnya seperti biasa di sini. Setelah itu kita membutuhkan kapasitor polar lagi, tetapi bentuknya seperti ini, dia di atas ini teman-teman. Sejarkan saja dengan ini, ikutin saja wiring yang telah saya buat ini. Kita membutuhkan V source di ujungnya. Ini rotasikan dulu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal wiringkan saja seperti biasa. Dan ini mungkin ada beberapa yang bakal saya reminder terlebih dahulu. Nah, saya remindernya di sini teman-teman. Nah, kapolnya itu nyambungnya itu enggak ke sini ya, enggak ke wiring yang ini, dia langsung nyambung ke tengah antara sambungan potensiometer dan MOSFET-nya itu teman-teman. Jadi langsung seperti ini saja. Dan silahkan teman-teman tarik garis
ke sini dan langsung saja ke sini saja sih sebenarnya. Oke, silahkan teman-teman tarik juga garisnya ke sini, wiringkan persis seperti ini teman-teman. Nah, silakan teman-teman cari groundnya, silakan geser saja groundnya dan lihat di sini. Nah tuh bang, kenapa ini kan ada ground, ini ada ground, dan ini juga ada ground nih. Kenapa groundnya cuma di sini tuh? Kenapa groundnya nggak di tempat lain gitu? Nah, kenapa seperti itu? Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu, ada yang namanya itu ground bersama. Jadi ini karena dia nyambung ke bawah sini, jadi groundnya udah terhitung satu ground di sini. Jadi kita nggak perlu membuat ground yang lain lagi gitu. Nah, setelah kelar seperti ini, nah VDD ini apa bang? Nah, VDD ini yang ini teman-teman. Dan ini kita letakkannya di sini, bukan situ, bukan di atas seperti yang di modul tadi teman-teman. Astagfirullah, kenapa saya sering terhapus sama modulnya ini. Nah, setelah ini silakan atur di bagian facingnya teman-teman agar dia tuh sama ya teman-teman ya, di ini ya, agar dia nantinya nggak berbeda-beda teman-teman. Silahkan atur itu untuk gelombang sinusnya atau frekuensinya itu ada 10K dan amplitudonya ada 50. Oke. Nah, selanjutnya ada di sini resistornya itu 50 dia, 50 ohm. Dan di sini ada 100 UF. Nah, selanjutnya kita cari dulu bentar di sini. Kita cari dulu potensionya. Tadi ada potensionya ya. Potensiometer 1M untuk RG. Oke. Jadi di sini kita menggunakan potensionya 1M ya teman-teman ya. Ini 1M. Nah, setelah itu kita buka modulnya lagi dan kita lihat di sini masing-masing ada 1000 UF juga sama. Ada 100 UF. Nah, setelah 100 UF di sini juga ada RS. Cari dulu, lihat dulu RS-nya. RS resistor RS itu 1K ya teman-teman ya. Nah, setelah itu di sini tetap sama teman-teman, 100 μF juga. Nah, 100 UF. Oke. Nah, setelah semuanya clear seperti ini, silakan teman-teman mencari probe-nya. Silakan teman-teman cari probe itu menggunakan probe voltage karena kita akan mengecek nilai yang keluar nantinya, bukan mengecek sinyal seperti sebelum-sebelumnya teman-teman. Ini C1 nya. Nah, gimana cara gua nentuin ini? Maaf, mungkin ini kepotong sama video gua di sini ya teman-teman ya. Nah, mungkin seperti ini sudah lumayan terlihat ya.
Nah, seperti ini saja. Kenapa gue nentuinnya di sini, dan di sini bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada VO nih. Nah, ini bisa kita sebut sebagai Vout, dan ini sebagai Vin. Jadi ini inputnya, ini outputnya, teman-teman. Nah, setelah seperti ini silakan teman-teman langsung run saja. Nah, dan di sini nilainya langsung keluar, dan itu nilai yang bakal kita catat untuk kebutuhan kita praktikum nantinya. Dan ini nanti ada, ini kan, bandingkan penguatan yang didapat dan dihitung dengan sesuai rumus. Nah, rumusnya itu ada di atas sini. Nah, ini silahkan gunakan rumus-rumus ini untuk menentukan percobaan yang telah kita lakukan gitu. Ini kan gua kan menggunakan penguat common source. Nah, penguat common source tinggal teman-teman cari ini common source. Nah, ini untuk mengetahui resistansi input, output atau penguatannya menggunakan ini, teman-teman. Nah, ini untuk P-in dan P-out-nya di sini. Nah, mungkin itu saja terlebih dahulu, dan kita akan membuat yang satunya lagi sama seperti ini. Sebenarnya ini kita kopikan saja. Oke, setelah di copy silahkan kita matikan dulu. Ini kita letakin saja di sini. Nah, setelah seperti ini kita lihat lagi, dan setelah kita melakukan percobaan yang penguat common source-nya, kita lakukan penguat yang ini juga, penguat common get. Nah, ini mungkin ada perbedaan teman-teman di bagian rangkaiannya, dan ini memang harus diatur ya teman-teman ya. Soalnya ada sedikit perbedaan di sini. Ini letakkan V-in-nya di sini dan V-out-nya itu. Oke. Ini langsung saja kita buat. Sebenarnya kita analisis terlebih dahulu di sini. Ada beberapa perbedaan nih. Oke. Berarti sini langsung saja teman-teman ya. Oke, berarti di sini ini kita hapus terlebih dahulu bagian sini. Kita hapus terlebih dahulu bagian sini, dan di bagian sini juga kita hapus. Ini kita hapus saja teman-teman. Ini langsung saja seperti ini kita wiring langsung bersamaan dengan ini teman-teman. Nah, setelah seperti ini silahkan teman-teman untuk ini sebenarnya sama saja untuk nilai-nilai dari komponennya. Ini tidak ada perubahan, dan hanya ada perubahan di bagian beberapa bentuk rangkaiannya saja teman-teman. Kita di penguat common get ini teman-teman. Nah, ini kan, ini sebenarnya sama saja teman-teman, jadi tidak ada perubahan yang begitu signifikan, hanya perubahan di tempat untuk penempatan output dan inputnya saja. Nah, setelah seperti ini silahkan teman-teman wiringkan seperti ini teman-teman ya. Oke.
ini silahkan teman-teman cari dulu. Kita menggunakan kapol lagi di sini, kapasitor polarnya, kapasitor polar. Nah, selanjutnya kita menggunakan resistor juga di sini. Silahkan teman-teman wiring di sini. Dan kita membutuhkan vesin, teman-teman. Kita berpatokan sama modulnya, teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Ini 1000 UF dan ini 50, resistornya 50 ohm. Ini 100. Ini 50, teman-teman. Ini 50. Dan VS ini kita lihat dulu berapa, teman-teman. Ini sama saja generatornya, itu 10 kHz, 10K dan 50. Ini kita atur dulu frekuensinya 10K dan amplitudenya 50. Oke. Nah, setelah seperti ini teman-teman lihat lagi, ini modulnya untuk menentukan input dan outputnya. Nah, inputnya itu nantinya bakal ada di sini dan outputnya tetap ada di sini, teman-teman. Nah, silakan teman-teman cari probe dan silakan letakkan di sini input dan di sini outputnya. Nah, setelah selesai seperti ini, silakan teman-teman cocokkan lagi apakah ada kesalahan di rangkaian yang teman-teman punya gitu. Nah, kalau memang sudah clear semua, silakan teman-teman run dan teman-teman akan mendapatkan hasil di sini. Nah, ini hasil ini nantinya akan teman-teman tulis di laporan praktikum teman-teman dan nantinya akan teman-teman hitung lagi dengan menggunakan rumus yang ada di bagian sini. Nah, ini rumus ini silahkan teman-teman tulis nantinya di laporan praktikum teman-teman masing-masing dan silahkan analisis sendiri teman-teman. Nah, setelah ini kita akan melakukan percobaan selanjutnya, yaitu penguat dengan common ground, teman-teman. Jadi kan udah penguat common gate dan sekarang penguat common drain, teman-teman. Sini kita lihat terlebih dahulu. Nah, perbedaannya nggak terlalu banyak sih sebenarnya. Berarti cuma berbeda di bagian sininya saja, teman-teman. Berarti oke. Berarti kita tidak perlu menggunakan rangkaian yang baru lagi, teman-teman. Kita hanya menggunakan rangkaian yang ini saja. Karena memang tidak banyak perbedaan yang begitu signifikan sih. Nih, di sini ada RS, di sini penguat common grain. Ini bener inputnya di sini. Ini potensiometernya. Ini DRD, ini RS, ini ke ini ke outputnya, teman-teman. Ini kita delete dulu wiringnya.
silahkan delete dulu, dan ini deletekan objeknya. Ini nantinya bakal langsung ke ground saja teman-teman. Ini berarti silahkan tarik ke sini. Dan tadi sepertinya saya ada kesalahan sedikit di sini. Ini kita rubah dulu nilainya menjadi 15 teman-teman. Nah, itu data yang beneran bakal diambil nantinya, bukan data yang tadi teman-teman, karena ininya tidak 15 volt. Nah, setelah tadi selesai kan ini udah sama semua, silahkan teman-teman ambil lagi kapolnya di sini. Nah, setelah seperti ini silahkan teman-teman wiringkan di sini seperti tadi teman-teman. Nah, setelah selesai seperti ini, silahkan teman-teman hapus terlebih dahulu ini dan buka lagi modul teman-teman untuk melihat di mana tempat letakkan propnya untuk menentukan input dan outputnya nantinya. Sebenarnya inputnya ada di sini dan outputnya ada di sini teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman kita cari prop voltage, dan di sini ada di sini, dan di sini untuk penentuan output. Di sini output, di sini adalah input. Silakan teman-teman run dan keluar hasilnya, dan nanti teman-teman catat dan hitung kembali untuk membuat laporan praktikum teman-teman masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan ke resistansi input MOSFET teman-teman. Nah, di sini ada sedikit perbedaan teman-teman. Jadi ada penambahan resistor di sini. Ada penambahan resistor nantinya. Tetap sama. Resistansi input MOSFET ini tetap sama, dan di sini sebelumnya kita hilangkan dulu ini. Ininya saja. Oke, ininya juga kita hilangin, dan kita lihat kembali teman-teman pada resistansi input MOSFET ini teman-teman. Oke, ini kita geser saja di sini. Oke, silakan teman-teman setelah itu tambahkan resistor di sini. Nah, setelah itu silahkan teman-teman ini kita hapus terlebih dahulu teman-teman. Kita tambahkan lagi capolnya di sini, dan silahkan letakkan di sini untuk mewiringnya teman-teman. Langsung saja ke bawah sini. 100 f mu f. Nah, setelah ini silahkan teman-teman hapus saja yang ini teman-teman ya. Wiring ini silahkan hapus saja, dan teman-teman silahkan meletakkan propnya lagi di sini satu, dan di sini satu. Nah, ini saya jelaskan sedikit kenapa ini ada tanda seperti ini. Ini tuh sebenarnya untuk teman-teman nantinya ini resistansi variabel. Nah, resistansi variabel tersebut itu sama dengan resistansi input teman-teman. Ini seandainya ini bebas saja meletakkannya dengan nilai berapa teman-teman. Seandainya saya letakkan ini 100, seandainya 100k. Nah, itu saya teman-teman run, dan nantinya teman-teman lihat nilainya di sini, dan silahkan teman-teman nantinya gunakan nilai-nilai di sini untuk membuat laporan praktikum teman-teman masing-masing teman-teman. Nah, setelah ini langsung saja ke resistansi. Tadi kan udah resistansi input tuh. Nah, kita langsung membuat resistansi outputnya teman-teman.
Nah, untuk resistansi output itu ada beberapa perbedaan di sini. Contohnya, berarti ini kita hilangkan terlebih dahulu teman-teman. Kita hilangkan saja, kita cut dari clipboard, dan ini kita wiring ulang. Ini kita delete dulu, ini juga kita delete. Nah, ini sebenarnya sama saja, sudah 50, ini 10, dan oke. Ini nantinya untuk output ya teman-teman ya. Kita membutuhkan resistor terlebih dahulu sebelumnya. Silahkan balikan seperti ini. Oke, silahkan teman-teman wiringkan resistornya. Setelah itu silakan teman-teman lihat modul. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, itu ada ground yang bakal kita gunakan, dan di situ juga ada Vout nantinya. Ini tetap 100 ya teman-teman ya. Ini ada sedikit perbedaan teman-teman yang dari saya telah pelajari sebelumnya. Kalau nantinya tidak seperti itu teman-teman, sebelumnya kita cari terlebih dahulu. Ini ada ground di sini. Itu groundnya kita rotasikan saja teman-teman. Oke, setelah seperti ini silahkan tarik groundnya ke sini, hubungkan. Ini nilainya RS itu 100k teman-teman. Nah, silakan di sini teman-teman cari lagi kapasitor polarnya, dan teman-teman letakkan di sini. Ini nantinya bakal kita gunakan sebagai outputnya teman-teman. Oke, langsung ke probe voltage, dan nantinya bakal di sini untuk input, dan di sini untuk output, dan silakan teman-teman run. Dan ini langsung keluar nilainya, dan itu bakal teman-teman gunain juga untuk perhitungan-perhitungan yang akan teman-teman bahas di laporan praktikum teman-teman masing-masing. Dan ini contoh rangkaiannya. Ini mungkin bisa saya perbesar terlebih dahulu. Oke, jadi seperti ini bentuknya teman-teman. Nah, mungkin sekian, ternyata tidak terasa praktikum yang telah saya percobaan yang saya lakukan telah selesai, dan di situ, dan nanti itu bakal teman-teman lampirin semua yang teman-teman telah buat. Silahkan screenshot satu-satu untuk laporan teman-teman nantinya. Nah, ini beberapa rangkaian, sebenarnya banyak rangkaian, cuman saya menggunakan rangkaian yang mirip-mirip saja tadinya, agar tidak memakan waktu teman-teman untuk membuat ulang sebanyak itu teman-teman. Nanti teman-teman nilai di output, input dan outputnya silakan teman-teman cari, hitung dengan menggunakan rumus yang telah ada di modul teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf ada salah kata atau kekhilafan saya selama membuat percobaan ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.